Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Purwoko dengan NIM C1D12309. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana perbandingan antara vMix dan OBS Studio. Langsung saja, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang keunggulan vMix, kekurangan vMix, keunggulan OBS Studio, dan bagaimana kekurangan OBS Studio. Di pembahasan yang pertama, yaitu keunggulan vMix. Yang pertama adalah platform vMix adalah platform untuk streaming profesional. vMix dirancang khusus untuk kebutuhan produksi siaran langsung tingkat profesional, seperti acara televisi, seminar online, konser, maupun webinar besar, dan software ini mampu menggabungkan berbagai elemen produksi secara real-time dengan hasil yang berkualitas tinggi. Yang kedua, mendukung NDI atau Network Device Interface. vMix sudah mendukung teknologi NDI yang memungkinkan koneksi antar perangkat melalui jaringan lokal tanpa kabel tambahan. Dengan NDI, kamera, laptop, atau perangkat lain bisa saling terhubung secara efisien untuk berbagi video dan audio langsung. Yang ketiga, mendukung multi kamera dan transisi antara video feed. Pengguna dapat mengatur banyak kamera sekaligus dan berpindah dari satu tampilan ke tampilan lain dengan transisi yang halus dan profesional. Cut, fade, wipe, zoom, dan sebagainya. Kemudian, keunggulan yang keempat adalah efek video yang lengkap. vMix menyediakan berbagai efek visual seperti chroma key yang chroma key atau green screen, blur, overlay, color correction, dan berbagai transisi video. Hal ini membuat tampilan siaran lebih menarik dan dinamis. Yang kelima, virtual background. Dengan virtual background, pengguna dapat mengganti latar belakang secara real-time tanpa perlu peralatan fisik seperti layar hijau atau green screen yang sangat berguna untuk produksi dengan ruang terbatas. Yang selanjutnya, kualitas output hingga 4K. Output video bisa mencapai resolusi 4K yang menjadikan hasil siaran sangat tajam dan profesional untuk kebutuhan produksi yang besar. Selanjutnya, input dari berbagai sumber. vMix dapat menerima input dari kamera, file video, gambar, presentasi PowerPoint, perangkat capture card, hingga halaman web, yang menjadikannya sangat fleksibel. Selanjutnya, streaming multi-platform. vMix mendukung multi-destination streaming, sehingga dapat menyiarkan langsung ke berbagai platform sekaligus seperti YouTube, Facebook Live, dan Twitch tanpa aplikasi tambahan. Selanjutnya, bagaimana dengan kekurangan vMix? Yang pertama, sudah pasti berbayar. vMix merupakan aplikasi berlisensi berbayar dengan beberapa versi, yaitu Basic HD, 4K, dan Pro, sehingga kurang cocok bagi pengguna dengan anggaran yang terbatas. Yang kedua, pengaturan yang rumit. Karena fitur-fiturnya yang sangat lengkap, vMix memerlukan waktu belajar yang lebih lama, terutama bagi pengguna baru. Kemudian beberapa fitur perlu penyesuaian yang manual. Meski canggih, beberapa fitur seperti chroma key atau pengaturan sinkronisasi terkadang butuh tuning manual agar hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah keunggulan dari OBS Studio, yaitu yang pertama gratis dan open source. OBS dapat digunakan tanpa biaya lisensi. Sebagai software open source, komunitasnya aktif dan terus mengembangkan plugin serta pembaruan fitur baru. Yang kedua, lintas platform. OBS dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux, yang menjadikannya fleksibel untuk berbagai pengguna. Yang ketiga, perekaman dan streamingnya real-time. OBS memungkinkan pengguna merekam dan menyiarkan video secara bersamaan tanpa mengurangi performa secara signifikan. Yang selanjutnya, dukungan input yang beragam. OBS bisa menerima input dari berbagai sumber seperti kamera, mikrofon, layar komputer, atau file media lainnya. Kemudian resolusinya bisa sampai 1080p atau Full HD. OBS mampu menghasilkan video berkualitas tinggi hingga 1080p,
Cukup untuk kebutuhan streaming dan konten digital standar. Dukungan plugin tambahan. Banyak plugin yang dapat ditambahkan untuk memperluas fungsinya, seperti menambahkan efek visual, integrasi chat, atau fitur multi-streaming. Yang selanjutnya, antarmuka sederhana dan mudah dipahami atau tampilannya yang sederhana. OBS memiliki tampilan intuitif, memudahkan pengguna pemula untuk langsung memulai proses perekaman atau siaran. Selanjutnya, bagaimana dan kekurangannya? Yaitu yang pertama tidak mendukung NDI secara bawaan seperti layaknya vMix. Untuk menggunakan fitur NDI, pengguna perlu memasang plugin tambahan yang mungkin sedikit rumit untuk sebagian orang. Yang selanjutnya tidak bisa streaming ke banyak platform sekaligus. OBS hanya dapat melakukan streaming ke satu platform dalam satu waktu, kecuali menggunakan software pihak ketiga seperti Restream.io. Yang selanjutnya, pengaturan delay manual. Sinkronisasi antara audio dan video harus dilakukan secara manual, yang bisa menyulitkan bagi pengguna baru. Selanjutnya, efek video yang terbatas. Dibandingkan vMix, OBS memiliki efek video bawaan yang lebih sedikit, yang pengguna harus menambahkan plugin jika ingin hasil yang lebih kompleks. Sekian, itu dia tadi bagaimana keunggulan, kekurangan antara vMix dan OBS. Sekian, terima kasih. Mohon dan kurangnya, mohon maaf jika ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.